Shalom, selamat sore. Iya, tadi pagi kita udah di welcome dengan luar biasa oleh Pastor Vencung. Pastor Vencung boleh sering-sering ya ajarin kita tadi ya. Tepuk tangannya saya juga tadi belum hafal, tapi boleh diulang ya. Membuat kita sangat semangat sekali ya. Dan tadi Pastor Vencung juga mengatakan bahwa sepanjang bulan ini kita akan belajar di dalam tema mission atau misi dan dengan subtema tentang calling. Kalau calling adalah teman kita, kalau yang calling dari kontak telepon kita rasanya seneng ya. Gitu, kita rasanya kayak wah, suami telepon. Siapa nih calling? Habi. Panggilan sayang saya Habi. Tapi kalau yang calling atasan, udah mulai agak tegang sedikit. Dan gimana kalau yang kasih kita calling ternyata pencipta langit dan bumi. Agak entar dulu kayaknya Tuhan. Entar dulu, kayaknya bukan saya, kayaknya sebelah saya. Well, sore hari ini kita sama-sama akan lihat dan akan sama-sama belajar dalam tema Finding Purpose in Mission. Katakan purpose. Yes, purpose itu saya artikan sebagai sebuah tujuan atau tujuan hidup. Berapa banyak yang pernah mendengar kalimat ini? Do what makes you happy. Pernah dengar ini? Pernah? Iya ya, familiar ya kata-kata ini ya. Do what makes you happy. Apalagi kalau yang mungkin pernah merasa dirinya lagi, dalam mental health saya lagi kurang stabil gitu ya. Kayak kata-kata ini suka keluar dari konselor pribadi ya teman-teman kayak, udah lu lakuin aja yang senang-senang deh, yang bikin lu happy gitu ya. Do what makes you happy. Nah tadi yang dengar lumayan ya, beberapa anak muda biasanya sering dengar ini. Berapa banyak yang setuju dengan statement ini? Setuju gak? Do what makes you happy? Gak yakin. Gak jadi tadi. Tadi udah mau katakan gak jadi. Gak apa-apa. Tidak ada yang dihakimi sore hari ini ya. Dunia ini memang mengatakan bahwa lakuin aja yang senang-senang gitu ya. Lakuin aja yang bikin kamu bahagia gitu. Bahkan kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Banyak orang bilang mencari kebahagiaan. Banyak orang hidup buat apa? Supaya bisa bahagia dong hidupnya. Kerja buat apa? Supaya bisa punya uang dan bisa bahagia. Kalau tujuan kita cuman sampai untuk bisa bahagia, nah ini hal-hal yang bisa bikin bahagia nih. Saya happy atau saya bahagia kalau saya punya uang banyak. Happy nggak? Happy nggak kita kalau punya uang banyak? Happy banget. Tapi kalau kita jadikan punya uang banyak sebagai tujuan hidup kita, akhirnya kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Saya happy kalau bisa jalan-jalan. Saya suka traveling. Sebelum saya menikah saya travelingnya kemana-mana gitu ya. Sekarang juga masih suka tapi lokal-lokal. Saya orang yang sangat senang sekali traveling. Bahkan dulu tujuan saya kayak suatu hari kalau udah sukses pengen keliling dunia. Saya merasa itu membuat saya happy gitu ya. Berapa banyak sini suka traveling? Pastor Vencung banget, iya ya. Oke, kapan-kapan kita traveling bareng ya. Iya, ada orang yang tujuannya, yang bikin saya happy adalah jalan-jalan. Seminggu sekali wajib jalan-jalan. Bahkan, yang lokal udah semua, yang interlokal, yang internasional maksudnya ya. Mau yang lebih jauh, luar negeri gitu ya. Padahal, walaupun pendapatannya belum mencukupi gaya hidupnya. Akhirnya kalau itu menjadi tujuan kita menghalalkan segala cara juga. Kan bisa kredit, kan bisa dicicil, kan bisa pakai pay letter. Bahkan ada yang sampai
Pinjam dulu 100 mau jalan-jalan gitu. Pinjam temennya dia yang mau jalan-jalan, kita yang berkorban ya kan. Ya ada yang kayak gitu juga. Atau ada juga yang merasa tujuannya itu, oh saya merasa happy, saya merasa bahagia saat saya merasa dicintai banyak orang. Saat saya merasa banyak orang perhatiin saya. Punya gebetan satu mah gak cukup. Akhirnya kalau itu jadi tujuan kita mencari, waduh saya perlu banyak dicintai, dikasihi. Kita jadi orang yang setia. Apa tuh setia? Setiap tikungan ada ya. Nikung sini ada si ini, nikung sono ada, di kantor ada, di kampus ada, di sana ada, di mana-mana ada gebetannya. Karena merasa butuh kasih yang harus dipenuhin terus-menerus. Saya merasa happy atau bahagia waktu pakai dress yang cantik, pakai make up yang mahal, pakai make up yang pokoknya bikin saya cetar gitu ya. Waduh pokoknya rambut juga pakai jepitan yang cakep banget, itu bikin saya happy. Masalahnya dia laki-laki. Kan dia happy, yang penting kan happy. Hari-hari ini kayak udah agak biasa kan dia kayak gitu. Yang penting do what makes you happy. Lakukan aja apa yang bikin kamu seneng. Gak apa-apa orang lain mah terserah, yang penting saya happy lakukan ini. Jadi hal-hal itulah yang akan terjadi kalau kita menjadikan kebahagiaan menjadi tujuan hidup kita. Padahal tujuan hidup kita jauh lebih besar daripada itu. Dulu saya berpikir bahwa untuk jadi bahagia itu harus sukses. Harus punya banyak uang, kaya raya. Atau saya nanti bahagia itu kalau saya udah menikah. Padahal menikah teh tambah banyak persoalan ya Pastor Elisa. Tambah banyak bukan tambah dikit. Jadi menikah tidak menyelesaikan permasalahan ya. Jangan salah. Dan juga saya rasa saya bahagia kalau saya sudah punya anak. Nah salah. Punya anak nambah masalah juga. Benar Bapak Ibu? Iya bukannya berkurang, menambah banyak pemikiran ya. Saya dulu berpikir juga wah kalau masuk surga kayaknya bahagia. Lah kan kudu mati dulu ya. Itu dulu, untungnya dulu ya. Tapi setelah saya mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal firman-Nya, belajar lebih dalam, diajar juga lebih dalam. Akhirnya saya mengerti bahwa hal itu ternyata sangat dangkal. Kalau saya cuma pengen bahagia aja hidupnya, itu hal yang cetek sekali gitu ya. Dan makna bahagia itu ternyata bukan hanya saat saya bisa memiliki semua yang ada di dalam dunia ini. Dan ternyata kebahagiaan saya justru saya temukan lebih besar waktu saya melepaskan kebahagiaan saya sendiri. Nanti saya akan cerita kenapa. Kita baca ayatnya di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang tadi saya sebutkan, semua hal-hal yang kita rasa, oh ini bisa bikin saya bahagia nih. Oh saya kalau punya banyak duit bisa bikin bahagia. Oh saya kalau menikah saya bahagia. Oh saya kalau bisa jalan-jalan saya bahagia. Oh saya kalau punya anak saya bisa bahagia. Firman Tuhan bilang semua yang mungkin bisa membuat kita bahagia akan ditambahkan kepada kita. Tapi, depannya jangan lupa, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini yang seringkali kita skip gitu ya. Yang seringkali kita pengen buru-buru nyampe, aduh Tuhan berkatnya aja deh. Yang itunya mah gak usah. Ya, nah itu yang seringkali kita sebagai manusia pengen ujungnya tapi gak mau lakukan usahanya. Dan tujuan hidup kita bukan hanya sekedar berbahagia semata. Karena berbahagia hanya bagian kecil dari apa yang Tuhan rencanakan sebagai tujuan hidup kita. Oke, saya minta ada satu gambar unik yang ditayangin. Oke, nah ya, ini unik kan gambarnya. Ini gambar apa? HP. HP gunanya buat apa? Hah? Buat komunikasi, buat apa lagi? Buat game, oke gamers. Buat apa lagi? Bu Ibu buat apa biasanya HP?
Belanja. Belanja bapak-bapak. HP sekarang fungsinya buat belanja ternyata, benar. Belanja buat foto ya, oh penting. Foto bikin memori ya. Itu gunanya. Nah kenapa ini gunanya jadi kayak gini? Yang gambar pertama itu HP dijadiin ganjelan meja kerja lagi. Bukan cuma satu lagi, kurang tinggi katanya. iPhone pula. Apa cuma casing ya, nggak tahu ya. Tapi itu HP. Yang sebelahnya itu HP dijadiin ganjelan standar motor. Aduh, ya kan? Jangan ya Dek ya, jangan. Aduh, HP teh mahal, pakai uang bukan pakai daun ya. Nah, gambar ini adalah contoh dari hidup dalam tujuan yang salah. Handphone harusnya diciptakan tadi setuju buat komunikasi. Ya, komunikasi yang jauh jadi deket gitu ya. Mempermudah kehidupan kita, tadi ibu-ibu belanja online sekarang mah. Gak usah capek-capek keluar gitu ya. Juga buat foto, pokoknya fungsi semua handphone sesuai yang dia diciptakan harusnya. Dan harusnya kita juga hidup di dalam anugerahnya Allah. Kita hidup di dalam rencananya Allah. Kita hidup dalam kebaikannya Allah. Harusnya. Tapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Membuat kita gak bisa tuh menikmati itu semua. Gak bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang ada. Yang sebenarnya Tuhan ciptain buat kita, rencanakan buat kita. Dan seringkali kita udah tahu sih, sering sih ke gereja, ibadah umum 3, rajin. Setiap minggu gak pernah absen. Tapi kalau apa yang kita dengar, kebenaran yang kita dengar, kita ignore, kita abaikan. Itu mah buat dia bukan buat saya. Itu mah buat si om bukan buat saya. Akhirnya hidup kita gak akan ngalamin perubahan apa-apa. Akhirnya kita tetap menghidupi kehidupan yang penuh penderitaan. Kita tetap ngalamin hidup yang, kayaknya hidup saya susah mulu ya. Lah hidup dia kayaknya naik terus. Kemarin gak punya pacar, sekarang punya pacar. Kemarin naik motor, sekarang naik mobil. Kok saya gini-gini aja? Apa yang salah? Akhirnya kita merasa, gak adil. Tuhan gak adil. Kenapa cuma dia yang diberkati, saya enggak? Kenapa cuma dia yang bisa merasakan, yang doanya dijawab? Saya berdoa udah berbulan-bulan Tuhan, bertahun-tahun bahkan. Tetap aja jodoh belum datang. Sabar adik-adik, sabar. Sabar. Kita merasa hidup dalam kehidupan yang kayaknya kok udah gak layak untuk dijalanin ya. HP tadi diciptakan itu waktu pertama kali kita buka HP, masih ingat? Waktu di unboxing. Unboxing pertama kali, masih mulus kan? Iya. Masih bagus semua tercover dengan baik. Masih licin itu ya. Gak ada goretan sedikit pun gak ada. Dibuat dengan hati-hati, dengan teknologi tercanggih. Tapi kalau dipakai buat ganjel tadi, ganjel meja sama ganjel motor, apa hasilnya? Rusak. Jelas pasti rusak karena itu bukan fungsinya. Bukan tujuan dia diciptakan untuk jadi ganjelan meja atau ganjelan motor. Akhirnya handphone tadi kehilangan tujuannya. Sama seperti kehidupan kita. Waktu kita menjalani hidup kita enggak sesuai dengan tujuannya Tuhan, yang Tuhan taruh dalam kita, maka kita akan merasa hidup ini enggak worth to living gitu, enggak, kayaknya udah ngapain lagi ya hidup ya? Hidup yang menderita terus, hidup yang enggak ada progres. Dan kita merasa udah kehilangan tujuan hidup, kehilangan pengharapan, dan akhirnya membuat kita akhirnya ingin mati. Saya pernah ada di titik itu. Titik di mana saya merasa kayaknya udahlah.
Udah gak ada lagi kayaknya yang baik gitu ya di dalam kehidupan. Saya pernah merasa di titik kehilangan pengharapan. Saya pernah ada di titik merasa udahlah gak kepengen hidup lagi. Saya merasa diri saya udah gak ada harganya. Sehingga kata-kata yang keluar cuman kayaknya mati aja ya Tuhan. Masih sama Tuhan ngomongnya ya. Pengen mati Bapak ya. Duh kayak mati aja deh kayaknya ya. Udah ngapain lagi soalnya, udah gak ada harapan lagi. Dan saat itu saya belum lahir baru Bapak Ibu. Jadi gak ada yang ngajarin, gak ngerti kebenaran dengan benar gitu ya. Saat itu saya belum lahir baru dan belum jadi anggota GSIA Bethlehem juga. Cuman apa ya dibilangnya ya simpatisan lah sekali-sekali itu juga ya. Tapi belum ngerti. Makanya saya bilang datang ke gereja ini tidak menjamin kita punya tujuan yang benar di dalam Tuhan. Pernah gak ke GSIA waktu itu? Pernah, sekali-sekali datang. Apakah Tuhan menciptakan kita hanya untuk kita binasa waktu kita hidup di dalam dunia? Tentu saja jawabannya kita tahu enggak. Tapi seringkali tekanan-tekanan hidup yang kita alamin, permasalahan kita yang gak selesai-selesai membuat kita kayaknya udah deh udahan aja. Gak tahu lagi mau ngapain rasanya. Udah gak ada lagi yang bisa tolong saya, kayak gak ada harapan lagi, mentok rasanya. Dan kebenarannya kita tahu, kita temukan di dalam firman. Nah ini kebenaran yang sering kita dengar, tapi kalau kita dengar ini cuma lewat aja, maka ini cuma jadi ya lewat aja, masuk kiri, keluar kanan. Nah ini kebenaran yang sebenarnya harusnya kita imani dan harusnya menjadi pegangan kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16, saya yakin sebagian besar dari kita sudah hafal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau buat kita. Tujuan itu yang harusnya ada di dalam kita. Tapi Tuhan hidup saya tuh penuh dengan kesukaran, tekanan, gak kuat lagi rasanya gitu. Kalau firman Tuhan masih bilang ini, pengen kita gak binasa dan pengen kita mengalami kehidupan yang kekal, artinya masih ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, amin. Tuhan masih punya sesuatu. Kalau memang sudah waktunya mah, gak usah diusahain pengen mati, kita semua akan mati pada waktunya, benar? Iya, heran ya kadang ya orang gak sabar gitu pengen buru-buru, padahal mah suatu hari kita juga akan nyampe gitu. Semua kita akan disinar kasih pada waktunya. Kenapa suka pada gak sabar? Sabar aja sabar, kalau kita belum Tuhan izinkan untuk selesai, artinya masih ada rencana Tuhan yang belum selesai melalui kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, apa tujuan Tuhan buat kita? Nah ini, apa tujuan Tuhan buat manusia? Kita baca ayatnya di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan tuh mau kita hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan udah siapin. Wow, Tuhan udah siapkan. Kita gak usah susah-susah, bukan artinya gak cari kerjaan ya. Dalam arti Tuhan tuh udah rencanain sesuatu yang baik buat hidup kita. Cuma seringkali kita nih suka merasa lebih pinter ya daripada Tuhan merasanya, saya bisa Tuhan. I'll do it my way. Saya lakukan dengan cara saya aja. Saya maunya itu kok. Nah itu seringkali jadi sandungan sendiri buat kita gitu ya. Kita yang milih itu udahnya tapi kita minta ya Tuhan salah. Seringkali gitu ya. Padahal Tuhan bilang, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik dan Dia mau kita ada di dalam pekerjaan baik itu.
Setiap orang diciptakan dengan tujuan dan maksud Tuhan yang baik. Amin. Katakan tujuan. Setiap kita ini punya tujuan. Tuhan itu nyiptain kita enggak karena kebetulan. Tuhan enggak ciptain kita karena kecelakaan. Tuhan enggak ciptain kita hanya karena lagi iseng-iseng. Enggak. Kalau Tuhan izinkan kita terlahir dalam dunia ini, di dalam keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita, artinya ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita lakukan. Di dalam keluarga kita, di kota kita, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan sampai di bangsa kita. Seberapa kita yakin akan kebenaran ini ditentukan oleh trust yang terbangun dari hubungan kita dengan Allah. Oh, firman Tuhan kita bisa dengar banyak. Tapi kalau kita nggak percaya sama Tuhan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka itu cuma hanya menjadi sebuah informasi. Sekali lagi ya, firman Tuhan kalau kita nggak yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran, maka itu akan hanya menjadi sebuah informasi yang kita dengar setiap hari Minggu sambil duduk di sini. Informasi yang cuma lewat aja. Karena kita nggak yakin itu benar apa enggak. Tapi saat kita meyakini bahwa setiap firman adalah kebenaran, maka apapun, sesimpel apapun kebenarannya, maka itu akan mengubahkan kehidupan kita. Amin. Jadi mari jangan lewatkan setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang kita dengar. Saya yakin gak semua Bapak Ibu dekat-dekat sini rumahnya. Jadi jangan cuman yang penting saya absen ke gereja gitu ya. Hari Minggu teh kalau gak ke gereja rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah kalau cuman gitu doang mah. Di rumah aja online juga bisa ya. Tapi pastikan saat kita datang ke rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang kita mau, Tuhan mau bilang apa? Tuhan mau ajar apa sama saya hari ini? Waktu kita punya ekspektasi terhadap firman seperti itu, maka kita baru bisa akan melihat apa yang terjadi melalui firman yang ditabur dalam hidup kita. Datang ke gereja setiap hari Minggu tidak menjamin kita punya hubungan dengan Tuhan. Dengerin lagu rohani setiap hari. Aku tiap hari di mobil dengerin album New Life. Oh bagus, bagus. Sebagai Bethlehemers harus dengerin New Life ya. New Life Youth, New Life Bethlehem, New Life Kids. Semua itu harus tahu. Boleh gak? Bagus gak? Bagus, bagus banget. WPDA aku setiap hari bahkan. Bagus, dengerin YouTube khotbah. Kan sekarang banyak ya 1 minute preaching gitu di YouTube, di Reels gitu. Bagus, bagus banget. Tapi hal-hal itu tidak menjamin hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan kemarin Pastor Daniel khotbahkan di Bethlehem South, dia katakan bahwa ketaatan kita kepada Tuhan tidak menjamin kasih kita kepada Tuhan. Taat saya setiap hari Minggu datang ke GSI Bethlehem, ibadah 3, ibadah 1, 2, 3 bahkan. Apakah itu menjamin bahwa kita mengasihi Tuhan? Kabar buruknya tidak. Bahkan buat saya pribadi sebagai full timer di gereja ini nggak jaminan juga kalau saya nggak bangun hubungan saya pribadi dengan Tuhan, ya saya cuma jadi karyawan di gereja ini. Nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan ini agak panjang. Saya translate aja karena panjang ya, sebenarnya dalam bahasa Inggris. Jika tidak kepada Tuhan, saudara akan menyerah pada pendapat atau harapan orang lain. Ya hidup saya mah ya terserah orang tua saya dah. Hidup saya mah ya terserah dah atasan saya mau taruh di mana aja. Hidup saya mah ya gimana air mengalir sampai tahu sampai mana. Kita akan tergantung pada uang, pada kebencian, pada rasa takut atau pada kesombongan. Hawa nafsu atau ego kita sendiri kadang. Saudara diciptakan untuk menyembah Tuhan
Dan jika saudara gagal menyembahnya, saudara akan menciptakan hal-hal lain yang jadi berhala dalam kehidupan kita. Dan untuk menyerahkan hidup saudara, akhirnya berhala-berhala itu jadi sandungan buat kehidupan kita. Saudara bebas memilih kepada apa saudara menyerah. Tapi saudara tidak bebas dari konsekuensi pilihan itu. Kita punya free will. Tuhan ciptain kita dengan free will. Tapi akan kita pakai apa free will itu? Kehendak bebas itu. Kita pakai untuk mencari kesenangan. Kan orang Kristen mah katanya bebas. Bebas loh. Hari Minggu ke gereja, hari Sabtu clubbing. Kan bebas, kan kita lebih dari pemenang. Apakah seperti itu? Enggak. Salah konsep. Bebas artinya bebas di dalam hukumnya Allah. Bebas di dalam kita melakukan apapun tanpa merasa terintimidasi. Bukan bebas melakukan dosa. Jadi kita boleh pilih hari ini. Kepada siapa kita mau trust, kepada siapa kita mau dengar. Dan hal-hal apa yang kita mau taruh keyakinan. Kita mau yakin sama firman hari ini? Boleh. Tapi mau percaya sama yang lain yang lagi viral, ya itu hak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan kasih kita free will, bebas. Karena ada juga orang-orang yang kayak kalau datang sama saya bukan firman Tuhan yang dibawa. Ci mau tanya, Cici tahu nggak viral nih? Wah yang viral yang dia bawa. Padahal yang viral belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Dia lebih sering nonton yang viral daripada nonton yang benar. Saya sampai liatin, kamu tuh lihat channel apa? Ini ya ganti, saya unfollow. Tidak baik untuk kesehatan jiwamu. Jadi hati-hati, apa yang kita izinkan, kita dengar, kita lihat, itu yang akan mempengaruhi kehidupan dan tujuan kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi. Ini bulan misi. Sepanjang bulan September kita akan dengar banyak hal tentang pekerjaan misi. Dan hal apa yang kita bisa lakukan. Tuhan menciptakan setiap kita manusia di dunia ini untuk melanjutkan misinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diciptain bukan cuman buat nonton klip misi. Bukan cuman buat, cuman tahu gitu ya, ada yayasan misi di YSJA, bukan. Tuhan ciptakan kita untuk melanjutkan misinya Tuhan. Tapi saya mau cek dulu nih, seberapa banyak kita tahu apa itu sebenarnya misi. Apa sih, sering banget dengar misi, minggu ketiga misi katanya. Kita mau cek sama-sama ya, dan kita mau belajar lagi apa itu misi sebenarnya. Istilah misi atau mission berasal dari bahasa Latinnya missio yang diangkat dari kata dasar mittere yang artinya to send. Mengirim, mengutus, act of sending. Jadi tentang pengutusan, dikirim keluar. Dan padanan dari kata Yunaninya adalah apostelo, mengutus dalam tujuan khusus. Tujuan ini bukan tujuannya kita, tapi tujuannya Tuhan. Dan berangkat dari pengertian misi ini, sebagai pengutusan muncul dua istilah yang namanya missio Dei dan missio Christi. Missio Dei artinya pernyataan diri Allah sebagai Dia yang mengasihi dunia dan bagaimana keterlibatan Allah di dalamnya dan juga apa yang Allah lakukan di dalam dunia ini. Dan misi Allah dilakukan di dalam seluruh pekerjaannya untuk menyelamatkan dunia ini. Allah kita adalah Allah misioner. Kita sebagai gambar dan keserupaannya harusnya punya hati misioner juga. Jadi kalau misalnya Allah kita adalah Allah yang peduli pada dunia ini, peduli dengan apa yang terjadi. Kalau kita sampai hari ini kayak itu mah bukan urusan saya gitu ya. Ada bencana alam, ada hal-hal yang terjadi secara nasional bahkan di luar negeri kayak itu mah bukan urusan kita, itu mah urusan presiden, itu mah urusan yang lain-lain bukan urusan kita. Nah, hati-hati. Mungkin hati misi belum ada di dalam diri kita. Allah kita adalah Allah yang misioner.
Kepedulian Allah terhadap manusia dan segala ciptaannya diwujudkan dengan cara mengutus Yesus Kristus untuk keselamatan dunia. Itu bukti banget gitu ya. Bukti secara jasmani yang bisa dirasakan adalah Allah mengirim Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Kemudian ada juga yang dikatakan missio Christi. Missio Christi artinya Kristus mengutus murid-muridnya. Kristus diutus oleh Allah. Siapa di sini yang yakin bahwa dia murid Kristus? Mulai nggak yakin nih. Mulai takut. Mulai iya nggak ya? Iya nggak ya? Ntar disuruh pergi lagi. Kita semua yang ada di ruangan ini adalah murid-murid Kristus. Dan waktu kita bilang bahwa kita murid Kristus, maka kita juga siap diutus Allah. Kebetulan ayat saya sama dengan ayat ini, tidak ada yang kebetulan ya. Yohanes 20 ayat 21, nah ini firman Tuhan yang bilang. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, Indra Ardi. Aku mengutus kamu, Tiara. Aku mengutus kamu, Pastor Joy. Kamunya itu bukan orang lain, kita ya. Jangan kamu gitu ya, jangan. Ntar jadinya ini aku utuslah Jovelino. Nah, seringkali gitu ya. Itu mah kerjaan misionaris bukan kerjaan saya. Itu mah kerjaannya pastoral bukan kerjaan saya. Saya mah masih muda, apa atuh? Masih sekolah, masih kuliah. Duh baru nikah. Kayaknya bukan saya, itu buat dia kayaknya. Aku mengutus kamu, titik. Nggak ada syarat. Jadi kalau dibilang kamu berarti kita semua. Ya, nggak ada syaratnya. Aku mengutus kamu kalau kamu mau, nggak ada. Aku mengutus kamu kalau kamu sudah siap, nggak ada juga ya. Titik pokoknya sampai situ. Aku mengutus kamu. Jadi ini adalah firman untuk kita semua. Jadi misi dapat diartikan sebagai tugas yang berasal dari Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia dan diamanatkan kepada gereja yang sekaligus menjadi tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini. Siapa gereja? Gereja Bethlehem, bukan. Kita gereja. Kita gerejanya. Persekutuan orang-orang percaya adalah gereja. Dan kita semua dipanggil untuk melaksanakan misinya Tuhan. Karena itu gereja sebagai persekutuan orang percaya harus ikut dalam panggilan bermisi. Ikut berkarya dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah kepada dunia ini. Karena ini adalah panggilan untuk semua orang percaya. Bukan cuma buat misionaris-misionaris atau staf-staf HBLM, bukan. Ini untuk semua orang percaya. Misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan. Tetapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Sekali lagi nih ya, biar gak keluar ke sini. Misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan. Tetapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Namanya perintah, kalau kita gak lakukan, apa yang terjadi? Ada konsekuensi. Kan perintah, kecuali pilihan ya, boleh iya boleh enggak. Ini perintah, waktu perintah itu diberikan, kita enggak lakukan, maka ada konsekuensinya. Salah satu tokoh yang mengalami konsekuensi karena enggak lakukan adalah Yunus. Diapain dia? Ditelan ikan besar ya, banyak guru life kit nih di sini. Iya, masa kita tunggu ditelan ikan besar dulu, baru iya Tuhan. Jadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Setiap perintah yang gak dilakukan ada konsekuensinya. Tapi kita tahu Tuhan kita mah penuh dengan belas kasihan. Kalau enggak mah kita udah di dalam perut ikan semua kayaknya. Oke, kita akan lihat misi dalam konteks perjanjian lama ya. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah mandat Tuhan pertama kali untuk manusia pertama. Siapa manusia pertama? Ya Adam ya, supaya nggak ngantuk ya, dingin-dingin gini mata udah mau nutup kan. Ya Adam. Ini adalah mandat misi pertama kali untuk Adam. Untuk menguasai, untuk memenuhi dulu ya, memenuhi, menguasai dan menaklukkan bumi bagi kemuliaan Tuhan. Dari manusia pertama udah dikasih misi. Ini sekarang udah manusia ke berapa miliar kita. Misinya tetap ada. Tetap setiap kita membawa misinya Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa itu mah urusan pendeta, urusan Pastor Arif, enggak. Sekali lagi saya bilang setiap kita manusia harus melanjutkan misinya Tuhan. Cuman masalahnya kita mau enggak tahu apa misi Tuhan buat kita. Allah dalam karyanya mau melibatkan manusia sebagai rekan kerja. Nah ini privilege. Tuhan itu bisa enggak lakukan sendiri? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Cuman dia enggak mau. Tuhan mau melibatkan kita, untuk itu kita diciptakan. Untuk ikut serta di dalam pekerjaannya, untuk ikut serta di dalam misinya. Mewujudkan damai sejahtera bagi semua ciptaannya, bukan cuma manusia ya, termasuk lingkungan hidup. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa, kok saya kayaknya punya passion terhadap lingkungan ya, mikirin ini sampah gimana ya kelolanya, ini gimana biar nggak banjir ya, ini gimana biar nggak ada global warming nggak semakin parah. Itu juga misi yang Tuhan taruh dalam kita. Misi itu juga bukan cuma sekedar menjangkau manusia, menginjilin orang, enggak. Misi itu besar skupnya. Jadi kalau sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kita, nah jangan-jangan itu memang misi yang Tuhan kasih secara spesifik. Kejadian 12 ayat 3 tentang Abram sebelum namanya menjadi Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram dipanggil untuk keluar dari negerinya dan kaum keluarganya demi mewujudkan misinya Allah, yaitu menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Dan kita semua adalah keturunannya Abraham. Karena dia adalah bapa segala bangsa. Jadi terlalu sempit pikiran kita kalau sampai kita cuma mikirin diri kita sendiri. Karena misinya Tuhan adalah untuk memberkati semua bangsa. Bukan cuman untuk memberkati diri kita sendiri. Itu terlalu kecil kata Tuhan. Itulah alasannya kenapa ada misionaris-misionaris yang tadi kita udah lihat klipnya. Yang rela untuk bersusah payah. Belajar bahasa, belajar budaya, tinggal di negeri orang. Tinggal di tempat yang sama sekali dia belum pernah injek bahkan. Hanya demi untuk memenuhi misinya Tuhan. Seperti tadi Pastor Rika di Jerman, Pastor Brilian Adu di Taiwan, Pastor Sari di Hong Kong, tadi juga ada beberapa, ada yang di Jepang ya. Ada juga Taiwan ada 2 tadi. Dan gereja ini masih butuh banyak misionaris. Bukan hanya gereja kita bahkan. Tuhan perlu banyak orang-orang yang mau diutus untuk menjangkau dan melakukan misinya. Waktu mereka nggak mengenal Kristus, orang-orang nggak tahu, nggak pernah dengar tentang firman, nggak pernah dengar tentang Injil. Orang-orang ini bisa kehilangan tujuannya. Orang-orang ini nggak punya pengharapan. Orang-orang ini ya mungkin seperti saya dulu. Wah udah ngalamin masalah berat banget, udahlah udahan aja. Dan kita tahu angka bunuh diri juga semakin tinggi hari-hari ini. Jadi sepenting itu misinya Tuhan. Mari kita terus dukung pekerjaan misi ini. Puji Tuhan gereja ini punya yayasan misi HBLM. Cuman apa yang mau kita lakukan?
hari ini. Yang kedua, misi dalam perjanjian baru. Tokoh misi dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan misi yang paling besar di dalam perjanjian baru. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu mandat di perjanjian baru. Mandat yang Tuhan Yesus kasih. Dan mandat ini buat kita semua. Amanat agung ini bagiannya kita. Yesus sudah melaksanakan misinya Allah. Dia sudah selesai dengan misinya di kayu salib. Menyelamatkan kita hingga kita ada di sini hari ini. Maka kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan misi yang Tuhan kasih sama kita dan melanjutkan misi tersebut. Bukan buat disalib seperti Tuhan Yesus, tenang Bapak Ibu, tenang. Enggak suruh disalib, enggak. Tapi misi yang tadi, yang menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan mengajar mereka dengan firman Tuhan dan kebenaran. Ada orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus untuk melakukan misi yang khusus. Nah makanya tadi ada misionaris-misionaris. Nah itu orang-orang dengan misi yang khusus. Tapi bukan artinya kalau kita nggak dapat panggilan itu kita nggak bisa lakukan misi. Kita tetap bisa. Di perjanjian baru ada Paulus dan juga Barnabas yang dipanggil secara khusus untuk melakukan misinya Tuhan. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3 ayat yang keduanya saya baca. "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Ada panggilan-panggilan khusus yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Cuma kita mau terbuka enggak dengan panggilan itu? Enggak Ci, bukan aku itu mah. Kalau memang Tuhan taruh sesuatu yang kira-kira ini kayak mengganggu saya nih kalau saya dengar ini, kayaknya enggak tahan ya. Nah itu udah tanda-tanda tuh. Ada yang Tuhan taruh di dalam kita. Kepekaan di dalam kita yang Tuhan mau apa lewat itu. Saat Tuhan memanggil kita secara khusus, janji Tuhan adalah kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi saksinya dan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kalau Tuhan kasih kita panggilan itu, maka kuasa Tuhan akan menyertai kita. Kita gak usah takut, kalau memang itu Tuhan yang taruh, Tuhan yang akan mampukan. Saat Tuhan memberikan kita visi, Tuhan akan menyertai kita dengan provisinya Tuhan. So how to find purpose in mission? Bagaimana kita menemukan tujuan kita di dalam misi? Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Menemukan tujuan hidup di dalam misi Tuhan adalah perjalanan, bukan perjalanan sebentar, tapi perjalanan yang panjang dan pribadi dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar untuk tahu gimana caranya. Ada 7 step, 7 cara ya. Mana terlihatkah? Ya. Yang pertama, responi panggilannya Tuhan. Responi panggilannya Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan. Apa yang kita mau lakukan? Kita terima enggak panggilan itu? Enggak deh, saya jadi jemaat biasa aja deh, yang hari Minggu aja. Mari kita terima panggilan Tuhan buat setiap kita. Yang kedua, pelajari Alkitab, WPDA, dengar diskusi firman di dalam live group,
atau kita bisa baca Bible Plan juga di aplikasi-aplikasi Alkitab, itu akan menolong kita, mempertajam kita. Untuk kita ngerti apa sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Apa sih maunya Tuhan secara spesifik dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan. Orang lain bisa salah ngomong, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Yang ketiga, identifikasi karunia dan talenta kita. Saya mah bisanya masak, ibu-ibu bisanya cuman masak, bisa misi apa? Banyak. Bisa ngajar masak di daerah-daerah, betul? Kalau kita ada bencana, amit-amit dalam nama Yesus. Misalnya ya, bisa bikin dapur umum, udah tahu siapa-siapa. Wah, Tante Yeti ini bikin bunga pepaya enak. Di telepon. Ya, jadi setiap kita yang Tuhan taruh skill-skill di kita ada maksudnya. Identifikasi coba, talenta kita apa? Karunia kita apa? Kalau perlu coba banyak hal untuk kita ngerti, oh saya ternyata bisa ini ya. Yang tadinya kita pikir kita nggak bisa. Oh saya bisa lakukan ini ya, yang tadinya saya nggak ngerti. Coba banyak hal supaya kita ngerti dan bisa identifikasi karunia-karunia dan talenta kita. Apa yang jadi passionnya kita? Saya passionnya musik. Kembangkan musikmu. Nah dari musik itu bisa berkati apa? Bisa lakukan misi apa? Yang keempat, berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas. Nah ini salah satu cara kita juga menemukan tujuan kita. Waktu kita memberi diri kita melayani Tuhan, kita udah ikut serta sebenarnya dalam misinya Tuhan memberkati banyak jemaat. Bagus? Bagus. Waktu kita membuat pelayanan-pelayanan kita lebih besar lagi bahkan memberkati banyak bangsa. Maka kita udah ikut serta juga di dalam misinya Tuhan. Dan waktu kita ada dalam komunitas life group yang ada di gereja kita bukan cuma sekedar duduk, makan bersama, atau apa, cuma nyanyi-nyanyi doang, enggak. Kalau tadi siang kata Ko Dede, kalau grup yang cuman main doang itu namanya play group, bukan life group katanya ya. Jadi kalau di dalam life group kita ada namanya penjangkauan. Kita jangkau orang-orang yang perlu untuk dengar firman Tuhan. Kita jangkau orang-orang yang hidupnya rasanya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Di dalam life group kita juga ada namanya perawatan. Setelah dijangkau, dia ada di dalam life group, kita ajarin dia, kita rawat jiwanya. Mungkin dia terluka, mungkin dia ada sakit hati, kepahitan. Setelah itu baru kita muridkan. Yang kelima, dengerin suara hati dan suara Roh Kudus. Ini perlu waktu untuk berdiam. Seringkali kita kalau berdoa tuh minta aja. Seringkali kita kalau lagi WPDA cuman bacain ini shopping list gitu kayak Tuhan aku teh gini. Kapan Tuhan ngomongnya? Coba mulai ambil waktu untuk mendengar suara Roh Kudus. Untuk dengar apa yang Tuhan mau taruh dalam diri kita. Yang keenam, milikilah pembimbing rohani. Punya mentor. Tanpa pembimbing rohani, tanpa mentor, bisa nggak kita lakukan misi? Bisa, tapi lebih lama. Kalau ada orang lain yang menjaga hidup kita, yang mengajar kehidupan kita, kita akan lebih cepat bisa mencapai tujuan kita dan bahkan melakukan misinya kita. Cari bimbingan orang-orang yang lebih berpengalaman. Cari bimbingan orang-orang yang mungkin secara rohani lebih dewasa daripada kita. Diskusikan hal-hal apa yang kayaknya ini mengganggu kehidupan saya. Yang ketujuh, bersabar dan terus bertumbuh. Jangan stop, terus berjalan. Terus cari, kalau Tuhan belum bukain gak apa-apa. Lanjutkan, mungkin masih perlu waktu untuk kita ngerti, untuk sampai pada tujuannya kita. Nah ini hal-hal yang kita bisa coba lakukan untuk kita menemukan tujuan di dalam misinya kita, dalam misinya Tuhan. Saya akan closing dengan sedikit aja kesaksian, tadinya panjang tapi waktunya udah habis. Saya ada hari ini karena juga Tuhan kasih saya
tujuan. Tadi saya sudah spill di depan, saya merasa saya nggak punya tujuan. Saya pernah ada di titik kayaknya udahlah, udah nggak kepengen hidup lagi. Saya rasa hidup saya udah terlalu nggak layak untuk dihidupin lagi. Tapi akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya kembali waktu saya melayani. Waktu saya bukan melayani di dalam gereja loh, melayani di luar. Pada saat itu ada seseorang yang mengajak saya untuk mengajar dalam sebuah rumah belajar. Saya karunianya mengajar. Wah, senang dong. Saya udah tahu karunia saya mengajar. Wah, ada rumah belajar, saya mengajar. Dan saya biasa mengajar dan dibayar. Ya guru, ya kan. Tapi saat saya mengajar di rumah belajar itu tanpa dibayar, volunteer. Anehnya, pulang itu bukan capek, pulang itu penuh dengan sukacita. Pulang itu rasanya penuh, fulfill di dalam hati saya. Makanya saya mau lagi. Yang tadinya ngajar seminggu sekali, seminggu 3 kali. Saya rasa ada kepuasan tersendiri yang, saya gak nemu ini waktu saya ngajar, waktu dibayar. Saya nemu ini waktu saya ngajar bahkan secara volunteer. Waktu itu kita mengajar anak-anak yang gak mampu. Yang gak bisa baca tulis dan gak mampu untuk sekolah. Dan saya menemukan apa ini? Sesuatu yang bikin saya passion, bikin saya mau datang lagi, bikin saya bergairah. Padahal saya kerja yang lain di hari dibayar, hari itu saya gak dibayar. Tapi hari itu saya merasa saya penuh dengan sukacita. Itu passion, itu panggilan. Coba mulai pikirkan hal-hal apa yang kita kerjakan, even gak dibayar sekalipun kita tetap passionate. Nah itu adalah tanda-tanda panggilannya Tuhan dalam kita. Apa yang bikin kita bergairah atau apa mungkin yang mengganggu kita, yang bikin kita kayak kayak gak bisa nih, saya kalau gak lakukan ini kayak rasa hati gak enak. Nah itu juga bagian dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dalam masa-masa itu saya menemukan diri saya gak mulus-mulus aja. Tadi saya merasa di titik, udah merasa diri saya udah selesai nih gitu ya. Karena patah hati saudara-saudara. Patah hati ini memang ya. Tapi di masa-masa itu saya tahu saya gak bisa jalan sendirian. Saya perlu orang. Di situ saya mencari seorang mentor. Karena di masa itu saya rapuh, saya jatuh, saya gak bisa bangkit sendiri. Saya akhirnya putuskan mencari seorang mentor menolong saya. Karena udah gak ngerti lagi, gak bisa lihat masa depan rasanya. Akhirnya saya menemukan seorang mentor yang akhirnya merawat saya di dalam life group. Saya dipulihkan di sana. Saya dirawat oleh teman-teman di dalam life group. Sampai saya bisa melihat tujuan yang baru yang Tuhan kasih. Sampai saya mengerti bahwa ini saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Yang kemarin salah, yang kemarin salah. Saya harus dengar itu. Akhirnya saya belajar, dinasehatin, diomelin. Tapi di situ saya menemukan tujuan hidup saya yang membuat saya yang tadinya gak punya harapan dan pengen rasanya mati. Hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, memberitakan firman Tuhan. Bayangkan kalau saya gak pernah menemukan tujuan hidup saya dan misinya Tuhan. Mungkin saya udah ada di Gunung Gadung, ada nisannya, tanpa sempat mencapai tujuan Tuhan buat saya. Tanpa misi Allah, kita akan hidup tanpa tujuan. Waktu kita hidup dalam misinya Tuhan, maka kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sejati. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau renungkan firman ini. Mulai lihat ke dalam hati saudara. Apa yang Tuhan selama ini sebenarnya sudah taruh. Apa yang Tuhan selama ini sebenarnya pengen kita lakukan ini. Tapi kita masih menunda. Kita merasa ini bukan saya Tuhan. Ini belum waktunya saya Tuhan. Tapi itu sebenarnya berulang kali datang dalam hati kita. Dan Tuhan taruh itu.
Kuatkan, teguhkan hatimu untuk melakukan apa yang Tuhan taruh. Karena untuk itulah kita diciptakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerahnya yang memampukan kita hidup di dalam panggilannya. Anugerah kekal indah mulia penyembahanku, penghormatanku tertuju padamu. Ku angkat tanganku menyembahmu, meninggikanmu, Yesus, ku tiada yang lain, tiada yang lain. Ku sembah Kau Tuhan di atas segalanya. Mari tundukkan kepala kita, tutup mata Bapak Ibu Saudara. Ini tentang kita dengan Tuhan. Sore hari ini saya gak mau membiarkan firman Tuhan ini berlalu begitu aja. Tapi saya mau menantang setiap kita sore hari ini. Bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mau meresponi panggilannya Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memiliki kehidupan di dalam tujuan dan misinya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, taruh tanganmu di dadamu. Mari responi panggilan yang datang kepada kita. Dia ciptakan kita dengan tujuan yang khusus, dengan misi yang khusus. Jangan biarkan hidup kita jadi aimless, jadi gak ada tujuan. Hidup kita diciptakan untuk melakukan kehendak-Nya. Mari terbuka di dalam roh. Untuk Tuhan kiranya taruhkan apa yang sungguh-sungguh yang ingin kita lakukan secara spesifik dalam kehidupan kita. Melalui hidup kita, melalui sekolah kita, melalui pekerjaan kita, melalui talenta yang Tuhan taruhkan. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan. Yang mau meresponi panggilan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Kami tahu kami diciptakan bukan cuma hidup biasa-biasa aja. Kami tahu kami dicipta untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Kami dicipta untuk melakukan misinya Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau taruhkan itu dalam kami. Kuatkan panggilan-Mu dalam setiap kami. Berikan kami kekuatan, keberanian Tuhan untuk melangkah dalam misinya Tuhan. Mengambil keputusan untuk ikut serta menjadi rekan sekerjanya Allah. Menjangkau dunia ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang bermakna. Hidup kami menjadi hidup yang berarti bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu materaikan setiap komitmen anak-anak-Mu di sore hari ini. Kiranya itu menjadi awal kuasa Tuhan yang baru akan menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan terbuka untuk siap melakukan misinya Tuhan dalam kehidupannya. Sore hari ini juga Hamba-Mu mau berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang hari ini merasa udah kehilangan tujuan, merasa tawar hati, merasa udah gak bisa lihat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Merasa hidup hampa, merasa kepahitan yang gak pernah selesai. Merasa hidupmu sudah rusak dan gak ada harapan lagi. Jika itu engkau, buka hatimu, taruhkan tangan kananmu di dadamu, berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau memberikan engkau harapan yang baru.
Tuhan mau memberikan engkau kekuatan yang baru. Tuhan mau memulihkan kehidupanmu. Karena gak ada sesuatu pun yang jauh lebih besar dari kuasa Tuhan kita. Dia sanggup untuk menyelesaikan hal-hal yang kita gak ngerti. Dia sanggup untuk memberikan kita visi yang baru. Dia sanggup untuk memberikan kita tujuan yang baru di dalam Tuhan. Roh Kudus, nyatakan dirimu. Berikan kekuatan yang baru. Harapan kami ada di dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu dan kami percaya yang baru sudah datang. Kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Untuk itu kami punya harapan dan tujuan baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau materaikan setiap firman-Mu yang kami dengar sore hari ini. Dan jadilah kehendak-Mu setiap kami. Misi-Mu akan menjadi tujuan hidup kami mulai dari sore hari ini. Dan kami mau memuliakan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.